Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan ujian untuk salah satunya ujian fisika dengan topik Measurement and Uncertainties. Semoga kalian pada semangat ya untuk menghadapi ujian. Nah, kita akan masuk ke dalam beberapa contoh soalnya. Yuk, kita langsung lihat saja. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. What is the reading of measurement below with uncertainty? Nah, ini ada sebuah alat ya. Kalau kalian tahu, alat ini namanya adalah micrometer screw. Micrometer screw ini dia punya ketelitian sampai 0,01 meter. Kita diminta menentukan reading measurement-nya, tapi pakai uncertainty. Nah, kita lihat dulu nih di gambar ya. Ini ada dua skala. Yang ini namanya main scale, skala utamanya. Yang kanan ini non-use scale. Non-use scale ini yang kalian bisa putar-putar kalau di lab ya. Jadi kalian bisa mengukur misalnya diameter bola atau tebal tebal kertas. Yang ini bisa pakai ini, yang nanti diputar-putar. Nah, gimana caranya? Kita baca dulu yang namanya yang main scale. Main scale ini kalian lihat ya, ini garisnya yang ini 1, yang garis yang atas ini 2. Kalau garis yang atas ini 1, 2, yang bawah itu setiap kelipatan 0,5. Itu berarti ada yang di sini 2,5 ya. 2,5 mm ditambah. Nah, kalian lihat garis yang lurus horizontal. Nih ya. Garis lurus. Nah, ini dibaca di non-use scale-nya. Ini dikalikan nanti 0,01 ya. Nah, ini karena belum sampai 10, kelihatannya itu 9 ya. Jadi 0,01 adalah ketelitiannya dikalikan 9. 9 adalah angka dari sini ya. Nah, milimeter. Kalian tinggal tambahkan hasilnya 2,59 mm. Itu sudah hasil pembacaannya secara teoritis. Nah, bagaimana cara menuliskan dengan uncertainty? Nah, karena pengukurannya hanya dilakukan hanya satu kali, karena paling umum biasanya digunakan yaitu mengambil errornya, yaitu dari setengah smallest division dari measuring device-nya. Jadi, kita menuliskannya 2,59 ditambah setengah tadi smallest division atau paling kecil itu 0,01 mm. Itu berarti 2,59 mm ditambah 0,005 mm. Nah, ini adalah jawabannya. Ini adalah format absolut ya. Jika kalian ingin ada pertanyaan, kita taruh di kolom komentar. Nah, kalian boleh pause video ini kalau mau catat jawabannya. Setelah ini kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya ini juga mirip-mirip ya, tentang measurement dan uncertainty. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal video kali ini ya, biar nggak terlalu panjang, jadi saya bagi ke beberapa video. Nah, ini ada seorang siswa melakukan pengukuran diameter sebuah bola besi, terus dicatat. Dia melakukan pengukuran 5 kali ya. Oke. Di sini tidak diberitahu apakah datanya harus ada yang dibuang atau tidak, dan sepertinya datanya juga cukup dekat, tidak ada yang terlalu jauh ya. Oke, kita hitung dulu untuk A. Untuk yang A, mean, saya rasa nggak terlalu sulit. Mean itu kalian tinggal menjumlahkan saja. Jadi 19,0 tambah 19,1 tambah 18,9 ditambah 18,3 ditambah 19,1, hitung kalkulator, kamu bagi 5 karena dilakukan 5 kali pengukuran. Nah, di sini saya mendapatkan hasilnya 18,88. Tapi alangkah baiknya kalau kamu bisa menggunakan aturan significant figures atau angka penting dalam bahasa Indonesia. Karena di sini desimalnya semuanya one place decimal. Jadi kalau penjumlahan itu kalian harus bulatkan ke one decimal ya. Jadi ini 18,9 mm. Oke. Ini adalah jawabannya untuk yang A. Untuk yang B. Untuk yang B ini, karena pengukurannya dilakukan lebih dari satu kali, kalian boleh menggunakan formula. Ini absolute uncertainty-nya ya. Itu berarti dari setengah largest data dikurang smallest datanya. Setengah largest datanya ini kalau kalian lihat adalah 19,1 kurangi 18,3.
Sini saya dapatkan hasilnya adalah 0,4 mm ya. Ini adalah absolute uncertainty-nya. Itu untuk bagian yang B. Bagaimana dengan bagian yang C ya? Bagian yang C ini, saya pakai warna lain ya. Relatif. Jadi, relative uncertainty itu adalah 0,4 absolutnya dibagi 18,9. Jadi, kita mau cari berapa persennya gitu. Jadi, kalikan 100%, hitung kalkulator aja. Di sini saya mendapatkan 2,12%. Itu yang C. Lalu sekarang kita hitung yang bagian D, ya. Write the diameter with the relative uncertainty. Nah, berarti diameternya itu sama dengan, ini D ya, simbol diameter. Berarti kita tulis yang meannya tadi, 18,9 mm ditambah, jadi relative uncertainty. Berarti ini 2,12%. Ya, ini 2,12%. Ingat ya, kalian harus hati-hati menghitungnya. Kalau dari awal ada yang salah, ini pasti ke bawahnya salah, karena ini jawabannya saling terkait satu dengan yang lainnya. Lalu untuk yang E, bagaimana cara menghitung radiusnya? Nah, radius itu kita tahu adalah setengah dari diameter kan? Jadi, setengah dari 18,9 ditambah 2,12%. Nah, teman-teman, maaf. Jadi, untuk hitung radius seperti ini, kalian bisa menghitung langsung saja untuk angkanya, yaitu 18,9-nya ini, kamu bagi 2. Ya, karena itu kan nilai value-nya dari diameter, kamu bagi 2. Bagaimana dengan si relatif uncertainty-nya? Apakah pertanyaannya perlu dibagi 2? Jawabannya tidak perlu. Jika dalam format relative uncertainty. Sekali lagi ya, jika dalam format relative uncertainty, tidak perlu dibagi 2. Lain halnya kalau kamu menuliskan dalam format tadi ya, misalkan diameternya itu formatnya adalah absolut. Misalnya dia formatnya begini nih, 0,4 mm. Maaf. Jadi kalau dalam format absolut seperti ini, kita harus bagi 2 untuk mencari ini radius setengahnya ya, setengah dari 18,9 ditambah 0,4. Nanti ini 18,9 bagi 2, kalau format yang kanan ini kamu harus bagi 2 ya, karena itu format absolut ya. Ingat, ini formatnya absolut ya, ini satuannya semua milimeter. Kalau yang kiri ini relatif, jadi tidak perlu kamu bagi 2 ya. Hati-hati ya untuk teman-teman ya, karena ini sebagai catatan kalau kamu nanti ada ulangan besok nih ya. Oke, jadi kita sudah jawab A, B, C, D, E. Nah, bagaimana untuk yang F dan G? Kita bahas di slide yang satu lagi nih. Ya, yang F, kita coba ya. Untuk yang F, kamu harus hafal nih, mau nggak mau. Oh, sorry, ini F ya. Volume. Rumus volume adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kalian perhatikan. 4/3 adalah rumus. Pi adalah rumus. Rumus ini kan sudah given, jadi bukan measurement yang kamu lakukan. Yang kamu ukur, yang kamu lakukan adalah yang kamu ukur measurement. Dan ini kamu ukur harusnya sebanyak 3 kali ya. Jadi untuk untuk bagian yang volume yang F itu bisa kamu hitung langsung aja sih sebenarnya. Radiusnya tadi 18,9 ya. Kamu hitung di sini, maka akan didapatkan hasilnya adalah, kalau kalian hitung pakai kalkulator, saya mendapatkan 33,16. Kalian boleh bulatkan, ini pangkat 3, sorry.
bulatkan menjadi 3530 ya. Ingat 3 sigfig ya ini ya. Pakai aturan sigfig ini 3 sigfig 3530 mm3. Nah, bagaimana untuk yang G menuliskannya dengan relative uncertainty? Itu berarti 3530 plus minus. Nah, di sini uncertainty-nya kamu harus kalikan dengan 3 ya. Dikalikan delta yang ini nih, delta R per R. Yes. 3 dikalikan 2,12%. Ini hasilnya adalah 6,36%. Kenapa harus dikalikan 3? Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, karena kamu mengukur 3 kali. Ya. Jadi ada kemungkinan errornya itu terjadi sebanyak juga 3 kali. Gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Hopefully video ini bisa membantu kalian buat persiapan ujian fisika di waktu kedepannya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.